Halo para cucuriter dimanapun kalian berada. Bagaimana kabar kalian? Lancar? Kembali lagi bersama saya Udin in the house, in the time, in the trot. Dan kali ini saya akan merangkum sebuah film yang berjudul The Crow tahun 1994. Film ini dibintangi oleh anaknya Bruce Lee, yaitu Brandon Lee, yang kebetulan film ini film terakhir beliau dan meninggal tepat saat film ini dibuat. Sebelum saya mulai, kalian siapkan kopi, rokok, asbak, dan kerupuk sebagai ganjal perut jika lapar. Pakai handset, duduk yang manis, pakai sarung, dan pegang erat-erat tokat Anda. Jangan lupa buat yang belum subscribe, kalian subscribe dulu dan like juga komentar di bawah ini jika kalian punya rekomendasi film yang bagus untuk S71. Maksud saya S79. Film ini berlatar belakang pada tahun di mana Sorabi belum semahal sekarang. Kota New York sedang dalam masa kritis dan dipenuhi dengan kejahatan yang beringas akibat ulah gangster yang berbuat tindak kejahatan secara membabi buta di kota itu. Di awali cerita ada beberapa polisi yang sedang memeriksa sebuah TKP tindak kejahatan dengan korban sepasang kekasih oleh gangster, di mana sang pria meninggal terjatuh dari lantai gedung setelah ditembak sama pelaku dan ditemukan wanita dalam kondisi sekarat. Wanita ini bernama Sarah dan dia adalah adik dari si wanita. Tanpa tahu bahwa pacar kakaknya meninggal akibat terjatuh dari lantai gedung yang sangat tinggi. Dan akhirnya si wanita meninggal dalam perjalanan ke rumah sakit. 1 tahun kemudian ada keajaiban di luar nalar, tiba-tiba ada seekor burung gagak hinggap tepat di atas batu nisan si pria yang meninggal tahun lalu. Akibat ulah gangster yang membuat mayat pria ini bangkit dari kubur. Mirip-mirip film Indonesia ya guys. Judulna Susana Bangkit dari Dalam Kubur mungkin. Oke, lanjut. Dengan sempoyongan si pria tadi gagaleongan menuju apartemen tempat meninggal dia tahun lalu. Hingga saat tiba di tempat dia meninggal, dia menemukan seekor kucing Anggora yang datang entah dari mana, dan dia melihat ke mata kucing tersebut ada penampakan video. Yang jelas bukan video cucret guys. Maksud saya penampakan sewaktu kekasih dicucret beramai-ramai dan disiksa oleh gangster yang membunuh beliau dengan sangat amat sadis. Sadis banget sih guys. Oke, lanjut. Di saat yang sama si pria ini yang bernama Eric menemukan cat bekas kekasihnya dan beliau mengecat mukanya dengan cat tersebut untuk membalaskan dendam. Dicat dulu guys biar serem dan sangar. Film pun dimulai. Melalui si gagak tersebut, Eric mengikuti kemana saja si gagak pergi. Dan mereka pun berlari meloncat dari gedung ke gedung dan sampai akhirnya mereka menemukan salah satu pelaku pemerkosa kekasih Eric. Dan Eric pun menjatuhkan dirinya ke bawah. Syat! Boom! Tepat di hadapan pelaku tersebut. Mereka pun berkelahi dan sampai akhirnya Eric melihat di mata pelaku kejadian di saat kekasihnya dicucret dan disayat tubuh kekasihnya dengan sadis dan tidak berperi kemanusiaan. Setelah Eric melihat itu, tiba-tiba Eric pun leles dan ambruk, ngagolepak tak berdaya. Kemudian pelaku pun tertawa hahaha. Sampai akhirnya pelaku melemparkan sebuah pisau dapur ke arah Eric. Dan Eric pun bisa menangkap pisau tersebut dan melemparkannya kembali ke arah pelaku dan pelaku pun meninggal. Besok malamnya Eric mendatangi sebuah perusahaan pegadaian yang mana menurut informasi si gagak di tempat itu terdapat barang-barang si Eric dan kekasihnya yang digadaikan si gangster. Kemudian si Eric meminta cincin kekasihnya dan sejumlah barang-barang milik Eric dan kekasihnya kepada si pemilik gadai tersebut. Akan tetapi si pemilik gadai malah menodongkan senjata kepada si Eric dan duar, Eric pun ditembaknya. Namun karena Eric bukan manusia biasa, Eric pun kembali seperti semula. Akhirnya cincin kekasihnya diberikan kepada Eric dan kemudian Eric keluar dari pegadaian tersebut dengan membawa cincin, juga gitar, suling, kendang, goong, dan sindennya. Kayak yang mudang-dutan aja guys. Oke, lanjut. Dan sesampainya Eric di luar, kemudian Eric menghancurkan toko tersebut dan boom, hancur. Kemudian Eric mendatangi pelaku kedua yang saat itu
pelaku sedang mau cucret dengan seorang wanita, dan Erik pun menggagalkan aksi cucret tersebut dan menantang si pelaku agar mengencrot, maksud saya menembak dirinya, sambil tertawa hahaha. Kemudian si pelaku kedua menembak Erik tepat di tangan Erik, dan Erik pun hanya tertawa karena luka bekas tembakan pelaku sembuh. Dan Erik pun merampas pistol si pelaku dan menembaknya. Kemudian si pelaku dibawa ke kamar mandi dan dikeem di bak mandi. Akhirnya modar. Oke, lanjut. Si pemilik toko gadai yang selamat kemudian mendatangi markas gangster yang membunuh kekasihnya juga Erik, dan bertemu dengan ketua gangster tersebut yang bernama TikTok. Maksud saya Tok Dolar. Dan dia adalah ketua semua gangster di sana. Dan si pemilik toko menyampaikan pesan bahwa ada dua anak buahnya sedang mati. Maksud saya sudah mati dengan sadis oleh Erik. Dan disampaikan juga bahwa Erik dibantu burung gagak hitam akan mengejar semua pelaku yang telah membunuh Erik dan kekasihnya. Dan ketua gengs pun berkata, ini adalah ancaman besar buat dia dan anggota gangsternya, dan harus waspada. Tanpa disangka, ketua gangster tersebut membunuh si pemilik gadai dengan menancapkan pisau tepat di lehernya dan menembakkan si pelaku. Maksud saya, dan menembak si kakek tersebut. Lanjut. Erik mengejar pelaku ketiga dan keempat untuk dicucretkan. Dan ada dua orang pelaku sedang berjalan. Kemudian salah satu pelaku mau jajan teh gelas ke Indomaret, sampai akhirnya ditahan Erik dan dimasukkan ke dalam mobil. Kemudian si pelaku tancap gas dan pelaku lainnya ada di tengah jalan dan ditabrak oleh mobil tersebut, tapi selamat dan enggak mati. Begitu menurut sutradara. Sampailah si pelaku tersebut di sebuah dermaga pinggir laut, dan Erik pun mengikat pelaku dengan lakban yang sebelumnya dibeli di kios Waudin. Kemudian Erik menyimpan bom di dalam mobil tersebut, dan si pelaku yang selamat melihat dengan kepala mata sendiri temannya mati di bom yang mobilnya jatuh ke dermaga, sambil Olohok melihatnya. Lanjut, ajudan ketua gangster mendatangi makam Erik dan memeriksa barangkali ada kelemahan Erik di sana. Di tempat lain, si pelaku yang selamat akhirnya mendatangi ketua geng dan menceritakan kejadian tadi kepada ketua. Sampai suatu ketika, ketua gangster mengumpulkan semua anggota spesialnya untuk menyusun rencana membunuh Erik. Akan tetapi, Erik datang dengan burung gagaknya duluan tanpa diundang, tanpa di hadapan mereka, dan duduk di meja tersebut. Dan Erik pun hanya meminta satu anggota yang telah membunuhnya tanpa melibatkan orang-orang yang ada di situ. Namun sang ketua bersikeras tidak memberikan anggotanya dan malah menembaki Erik dengan brutal, dan akhirnya terjadilah tembak menembak, cucretan gitu. Sampai akhirnya semua yang ada di situ mati, termasuk si pelaku. Namun sang ketua berhasil kabur dan asistennya. Dan sang ketua sudah mengetahui bahwa kelemahan Erik ada pada burungnya. Maksud saya burung gagaknya. Kemudian Erik pergi dari tempat tersebut dan kembali ke tempat makamnya dan menemukan Sarah ada di makam tersebut. Lalu Erik menyuruh Sarah pulang ke rumahnya, bahwa kejadian itu sudah tak diresangholik. Lalu Sarah pun pulang, namun di saat perjalanan pulang, Sarah diculik oleh ketua geng dan asistennya karena sebelumnya mereka mengikuti Erik sampai di kuburan. Tujuan mereka nyulik Sarah adalah untuk memancing Erik agar datang. Singkat cerita, Sarah dibawa ketua dan teman-temannya ke sebuah ruangan gedung. Erik yang mengetahui kejadian tersebut lewat mata si gagak langsung mendatangi mereka, dan di saat Erik datang dan burung gagak tersebut ditembak. Akhirnya sang ketua pun menembak Erik, dan Erik sempoyongan tak berdaya karena kekuatan telah berkurang. Di saat burung gagaknya akan ditembak lagi karena burung gagaknya belum mati, datang polisi dan akhirnya terjadilah tembak-tembakan. Ketua langsung kabur dengan membawa Sarah, dan di saat itu juga asisten menyekap burung gagak tersebut dan mengancam Erik untuk menembak gagak tersebut. Namun burung gagaknya pinter, langsung memacok si asisten dan si asisten pun meninggal.
Kemudian Erik mengejar ketua geng tersebut dan sampai mereka bertemu, sang ketua mengancam Erik akan melemparkan Sarah dari atas gedung. Beruntung Sarah bisa keneh ngagugulantungan. Erik dan ketua gangster berantem gelut sampai akhirnya Erik pun kalah karena tak sekuat sebelumnya. Namun ketika ketua gangster nyamperkeun Erik langsung mencengkram kedua mata ketua gangster tersebut dan mentransfer energi agar ketua melihat kejadian dia dulu, sampai akhirnya ketua gangster tiko sewang dan jatuh dari atap gedung dan modar. Kemudian Erik kembali lagi ke makamnya dan bertemu dengan arwah kekasihnya yang memakai pakaian transparan. Wow. Dan film pun selesai. Ending yang sangat mencucretkan. Jangan lupa untuk di subscribe, like, and di komen, juga share jika video ini bermanfaat buat kalian semua. Dan selamat malam, sampai berjumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.